Jadi baiklah kita lanjut mereview materi kewirausahaan. Jadi kita masuk ke konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Wirausaha terdiri atas dua yaitu wira berarti pejuang, pahlawan, manusia tunggal. Kemudian ada usaha adalah perbuatan amal bekerja dan berbuat sesuatu. Kemudian masuk kita ke wirausaha atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kemudian konsep dasarnya ini pada era perdagangan bebas, bukan hanya untuk kemudian mempersiapkan sumber daya manusia mampu yang siap mempersiapkan bekerja, melainkan juga harus seperti mampu mempersiapkan dan membuka tempat lah, lapangan kerja kemudian baru. membuka lapangan kerja Membuka dan memperluas lapangan kerja baru merupakan kebutuhan yang seperti sangat contohnya Oleh itu, seperti perhatikan berbagai kebijaksanaan pemerintah ya berbisnis yang lah. mendukung adanya pendidikan kewirausahaan yang dapat membantu menangani Kemudian masalah penciptaan lapangan kerja baru. kita Adapun lanjut prinsip masuk kewirausahaan ke prinsip yaitu kewirausahaan pertama, yang terdiri dari optimis, beberapa ambisius, poin. Yang pertama harus dapat membaca optimis, peluang pasar, ambisius, sabar, dapat membaca jangan peluang putus pasar, asa, sabar, jangan takut gagal, jangan putus asa, karena kegagalan jangan pertama takut dan kedua itu gagal. biasa. Anggaplah kegagalan adalah Kemudian kegagalan yang tertunda. pertama dan kedua Pada itu saat biasa. muncul pertanyaan, sebenarnya Anggaplah kegiatan apa sih kegagalan yang adalah bersifat kesuksesan yang kewirausahaan? tertunda. Adapun kegiatan yang bersifat Lanjut, kewirausahaan yaitu kegiatan yang pertama, bersifat kewirausahaan menghasilkan produk baru yang dengan pertama, cara baru pula, mendorong menemukan peluang pasar perilaku baru eksperimen. dengan menghasilkan Yang kedua, produk baru, mengkombinasikan faktor-faktor mendukung produksi dengan budaya cara dan baru, mendukung budaya yang eksperimen yang mendorong relatif, eksperimen kemudian yang menghasilkan kreatif, produk baru dengan mendorong cara baru perilaku eksperimen. Kemudian Oke, lanjut jadi kita kita masuk ke materi yang ke kedua, yaitu penerapan grant pengembangan and kewirausahaan. ekonomi untuk pengembangan kewirausahaan. Dari judul Jadi materi tersebut pengembangan kewirausahaan ini seperti dua pertanyaan, sebenarnya apa sih itu dimana kita semua paham bahwa dan apa sih itu blue economy? kita harus mengembangkan usaha. Green economy Kemudian green community didasarkan pada pengetahuan ekologi terhadap lingkungan, komunis hemat sumber yang daya membahas alam, tentang dan ketergantungan berkeadilan manusia sosial. secara Sedangkan ekonomis. blue economy Kemudian ekonomi yang bermanfaat ekonomi sumber yang daya laut memanfaatkan secara sumber berkelanjutan daya laut untuk secara pertumbuhan berkelanjutan. ekonomi, Untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan peningkatan mata pencarian, pekerjaan dan kesejahteraan ekosistem laut. Kemudian kita lanjut, Adapun model modal ekonomi hijau ekonomi berperan atau model untuk ekonomi hijau menggantikan model itu ekonomi berperan hitam yang untuk menggantikan boros model konsumsi ekonomi bahan hitam bakar fosil, yang boros batu bara, konsumsi bahan serta bakar fosil seperti batu bara seperti serta gas alam. gas alam. Jika kalau ekonomi Kemudian kalau ekonomi biru meliputi banyak kegiatan termasuk perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan dan pengembangan limbah. Adapun jenis usaha ramah lingkungan Kemudian yaitu kosmetik organik. Kosmetik organik merupakan kosmetik yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami, kemudian menjual pupuk kompas. Selanjutnya jual beli barang bekas, alat makan ramah lingkungan, mengelola aksesoris barang bekas, berbisnis dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuk ke tata kelola dan etika berbisnis atau etika bisnis. Berbicara masalah tata kelola bisnis akan selalu berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan
hukum itu sendiri. Terkait dengan hal Kemudian tersebut, terkait dengan hal tersebut, etika bisnis dengan keberadaan terkait dengan keberadaan undang-undang nasional yang tentang kewirausahaan nasional yang disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan dan keahlian yang yang bermuara pada upaya kesejahteraan dan kemakmuran bersama peningkatan kesejahteraan, kemakmuran kemampuan bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan kewirausahaan. Kemudian ada peraturan Adapun etika bisnis dan ada juga etika bisnis. Etika bisnis ini merupakan studi yang khususnya mengenai moral dan yang benar dan salah. Kemudian definisi bisnis. yaitu Etika bisnis adalah cara-cara yang melakukan kegiatan melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu industri atau individu, perusahaan, industri dan Adapun juga nilai yang terdapat lain-lain. etika bisnis Nilai ada juga nilai-nilai etika bisnis, rendah hati, yaitu kejujuran, simpatik, juga rendah hati dan lain-lain sebagainya. jadi kesimpulannya Kemudian kesimpulan, jika jika etika kita kurang baik maka orang lain akan menilai negatif secara negatif. Kemudian jika dalam sehari-hari kita sudah terbiasa, etika kita akan maka akan terbiasa atau tidak baik. terbawa hingga kita Etika bisnis kita akan selanjutnya. Etika tidak- bisnis merupakan tidak etika baiklah profesional yang mempunyai dalam banyak berbisnis. kaitannya dengan kegiatan bisnis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.